guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Messi dianggap tampil melempem karena nggak tahan dengan cuaca dingin. Sementara Egy Maulana Fikri menjadi top skor sementara FK Senika. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Mohamed Salah yang menjadi incaran Barcelona mengaku ingin bertahan di Anfield. Nah, masih di Barca, sang presiden yaitu Joan Laporta mengklaim kalau Ousmane Dembélé lebih baik dari Mbappe. Pada laga kontra Real Sociedad, Luka Jovic tampil apik di lini penyerangan Real Madrid. Bomber asal Serbia ini menjadi aktor kemenangan dengan menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Hal ini pun menjadi pembuktian Jovic yang sebelumnya kerap disebut sebagai pembelian gagal. Walaupun begitu, sang pelatih Carlo Ancelotti punya pendapat lain. Mantan pelatih Everton ini yakin kalau Jovic merupakan striker masa depan El Real. Barcelona dikabarkan tengah mengincar penyerang Liverpool Mohamed Salah. Blaugrana sendiri mendapat perintah langsung dari sang pelatih Xavi Hernandez. Salah mengaku senang karena dirinya diincar oleh klub raksasa sekelas Barcelona. Akan tetapi Barcelona harus gigit jari dalam perburuan Salah. Pasalnya Salah enggan cabut dari Anfield. Dalam wawancaranya Salah mengaku masih bahagia di skuad The Reds. Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan ngebet mempertahankan Ousmane Dembélé. Laporta menilai kalau Dembélé bakal menjadi pemain masa depan Blaugrana. Laporta bahkan membandingkan Dembélé dengan bomber muda PSG Kylian Mbappe. Laporta menyebut kalau Dembélé punya kualitas yang lebih baik ketimbang Mbappe. Dembélé sendiri memang kerap disebut bakal cabut dari Camp Nou. Pasalnya winger asal Prancis ini meminta kenaikan gaji yang lumayan besar. Sejumlah pendukung Chelsea meminta klub untuk memulangkan Diego Costa yang tampil apik di Atletico Mineiro. Nah, di Premier League lainnya ada juga MU yang berpeluang merekrut Erik ten Hag pada musim depan. Sejumlah supporter Chelsea dikabarkan meminta manajemen untuk mendatangkan striker baru. The Sun mengklaim kalau mereka meminta Chelsea untuk memulangkan Diego Costa. Hal ini dilakukan karena dua striker The Blues Romelu Lukaku dan Timo Werner tampil tumpul. Sementara Costa tampil apik di klub asal Brazil Atletico Mineiro. Bomber berpaspor Spanyol dan Brazil ini berhasil membawa Mineiro menjuarai Serie A Brazil. Pelatih Arsenal Mikel Arteta membantah tuduhan yang dilontarkan Thierry Henry dan Alan Shearer. Keduanya menuduh kalau Arteta punya masalah dengan Pierre-Emerick Aubameyang. Keduanya mengklaim kalau keretakan hubungan mereka dimulai pada laga kontra MU. Saat itu Arteta memutuskan untuk menarik Aubameyang keluar. Akan tetapi Arteta membantah tuduhan Henry dan Shearer tersebut. Arteta mengaku hubungannya dengan Aubameyang sedang baik-baik saja. Manchester United kembali mendapat angin segar. Pasalnya media asal Belanda The Volkskrant menyebut kalau pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag tertarik melatih Setan Merah. Padahal menurut kabar sebelumnya ten Hag menolak tawaran tersebut. Kabar terbaru menyebut kalau Setan Merah harus bergerak cepat untuk merekrut ten Hag di musim panas mendatang. Sementara itu pelatih asal Belanda ini mengaku nggak mau terburu-buru untuk merapat ke Old Trafford. Next, pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengakui kalau lini serangnya tampil buruk. Nah, ngomong-ngomong soal tampil buruk, ada Messi yang dianggap melempem karena nggak tahan dengan cuaca dingin di kota Paris. Juventus sukses meraih kemenangan pada laga kontra Genoa kemarin. Pada laga tersebut, si Nyonya Tua unggul 2 gol tanpa balas. Walaupun menang, pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyoroti lini penyerangan Bianconeri. Allegri mengaku kalau lini serang Juventus menjadi yang terburuk di Serie A. Pada laga tersebut, Bianconeri mampu melepaskan 27 tembakan tapi cuma 12 yang tepat sasaran. Setelah kekalahan atas Inter Milan kemarin, pelatih AS Roma Jose Mourinho terlihat kesal dengan para jurnalis. Mourinho menunjukkan kekesalannya dengan menolak untuk memberikan jawaban. Mourinho yang sudah terlanjur kesal mengatakan kalau menjadi pelatih adalah pekerjaan yang sulit. Mourinho juga bilang kalau gaji pelatih lebih besar dibandingkan jurnalis.
Mourinho sendiri mengaku kalau anak asuhnya tampil buruk dibandingkan Inter Milan. Lionel Messi yang tampil melempem di PSG mendapatkan komentar dari sejumlah pihak, gak terkecuali mantan rekan setimnya di Barcelona yakni Luis Suarez. Suarez menyebut kalau Messi kesulitan beradaptasi karena faktor cuaca. Pasalnya Messi gak terbiasa dengan cuaca dingin di kota Paris. Walaupun sudah terpisah, Suarez mengaku tetap berhubungan baik dengan Lionel Messi. Dalam wawancaranya, legenda Borussia Dortmund Karl-Heinz Riedel optimis kalau Erling Haaland bakal menjadi pemain terbaik dunia seperti Ronaldo dan Messi. Menurut Riedel, Haaland punya bakat yang sangat luar biasa. Riedel juga yakin kalau Haaland mampu tampil konsisten. Apalagi Haaland jarang mendapatkan cedera yang cukup parah. Riedel berharap kalau Haaland bisa meraih kesuksesan tersebut bersama Borussia Dortmund. Akan tetapi hal itu cukup sulit mengingat Haaland menjadi incaran sejumlah klub raksasa Eropa. Berita selanjutnya, Juventus nggak kunjung memperpanjang kontrak Paulo Dybala yang tampil apik di 2 laga terakhir. Nah, di kabar transfer lainnya ada juga Real Madrid yang bakal melepas Hazard ke klub Premier League. Sebelumnya, Juventus dikabarkan bakal memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Akan tetapi sampai saat ini, si Nyonya tua nggak kunjung menyodorkan kontrak baru. Alasannya karena klub asuhan Massimiliano Allegri ini dihadapkan dengan kasus pemalsuan keuangan. Selain itu, Bianconeri juga berencana untuk mengurangi nominal gaji Dybala. Walaupun masa depannya di Bianconeri belum jelas, Dybala tetap tampil apik. Pasalnya Dybala mampu mencetak gol ke gawang Salernitana dan Genoa. Di bursa transfer bulan Januari mendatang, Real Madrid berencana untuk melepas Eden Hazard. Kabarnya Everton dan West Ham tertarik untuk memboyong winger asal Belgia tersebut. Real Madrid siap melepas Hazard dengan kisaran 21 juta pound sterling saja. Sejak didatangkan dari Chelsea, Hazard justru lebih sering menepi karena cedera. Selama berseragam El Real, Hazard baru menyumbangkan 5 gol dari 54 pertandingan di berbagai ajang. Ibrahimovic yang sudah uzur ingin bertahan di AC Milan dan menargetkan Scudetto. Nah, beda cerita nih sama Mbappe yang sudah ingin hengkang dari PSG sejak Piala Euro kemarin. Walaupun sudah memasuki usia uzur, Zlatan Ibrahimovic mengaku belum memikirkan untuk pensiun. Pasalnya bomber AC Milan ini belum tahu masa depannya setelah gantung sepatu. Dalam wawancaranya bersama Football Italia, Ibrahimovic mengaku ingin bertahan di San Siro seumur hidup. Ibra juga bilang ingin memenangkan Scudetto bersama Rossoneri. Di musim ini Ibrahimovic tampil cukup gacor di lini penyerangan Rossoneri. Buktinya dari 9 pertandingan Serie A, Ibrahimovic sudah mencetak 6 gol serta 2 assist. Penyerang PSG Kylian Mbappe baru-baru ini membuat pengakuan jujur. Mbappe mengaku sudah ingin cabut dari Parc des Princes sejak Piala Euro 2020 yang lalu. Dalam wawancaranya, Mbappe bilang kalau hal tersebut sudah didiskusikan oleh kedua orang tuanya. Seperti diketahui, Mbappe sendiri tengah menjadi incaran utama Real Madrid. Pada musim panas yang lalu, El Real bahkan menawarkan Mbappe dengan harga selangit. Tetapi sayang, bomber asal Prancis ini gagal pindah karena PSG enggan melepasnya. Pada laga kontra Genoa kemarin, pelatih Juventus Massimiliano Allegri terlihat adu mulut dengan Alvaro Morata. Keributan itu dimulai pada menit ke-71 pertandingan. Saat itu Morata marah-marah dan melampiaskan kekesalannya kepada bek Genoa. Akibatnya sang wasit mengganjar Morata dengan kartu kuning. Setelah menerima kartu kuning, Allegri langsung menarik Morata keluar. Morata yang gak terima justru kembali adu mulut dengan Allegri. Saking kesalnya, Allegri bahkan mengatakan kalau Morata adalah pembawa masalah. Morata sendiri gak mempermasalahkan hal tersebut dan lebih memilih fokus di laga selanjutnya.
Timnas Indonesia nggak akan memakai ban kapten pelangi di Piala AFF. Nah, sementara atlet bulu tangkis Indonesia diserang oleh buzzer karena meminta bonus kemenangan di ajang Thomas Cup kemarin. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memastikan kalau Timnas Indonesia nggak akan menggunakan ban kapten pelangi di Piala AFF 2020. Sebelumnya AFF memperbolehkan setiap tim untuk menggunakan ban kapten pelangi. Sampai saat ini ada Thailand, Timur Leste, dan Myanmar yang sudah menggunakannya. Iriawan menyebut kalau tiap negara punya budaya yang berbeda-beda. Iriawan bahkan ingin menambahkan logo Garuda di ban kaptennya. Pada Senin siang kemarin, Twitter diramaikan dengan tagar atlet harus paham. Hal ini merupakan buntut dari sejumlah atlet yang menyuarakan bonus kemenangan di Piala Thomas. Menurut pengamatan, tagar tersebut diduga dibuat oleh sejumlah buzzer. Mereka menganggap para atlet nggak sabar menunggu bonus dari pemerintah. Beda cerita dengan netizen yang membuat tagar tandingan. Mereka menganggap kalau para atlet harus diapresiasi karena sudah berjuang demi mengharumkan nama Indonesia. Kemenangan atas Crystal Palace membuat Manchester United meraih clean sheet pertama mereka di Old Trafford. Sebelumnya clean sheet terakhir terjadi pada tanggal 16 April yang lalu. Artinya Setan Merah sudah nggak clean sheet di Old Trafford selama 235 hari. Catatan ini pun begitu spesial mengingat ini adalah kemenangan pertama Setan Merah di tangan Ralf Rangnick. Pada laga itu Setan Merah tampil dominan dengan melepaskan 735 umpan dan 16 tembakan. Mantan pelatih Chelsea Pat Nevin juga menilai kalau MU sudah mulai tampil apik. Pada hari Selasa kemarin, hasil undian babak ketiga Piala FA telah diumumkan. Dalam hasil drawing tersebut terdapat laga big match yang mempertemukan MU dan Aston Villa. Selain laga MU, terdapat juga laga dari sejumlah klub besar lainnya. Manchester City kontra Swindon Town dan Tottenham Hotspur melawan Morecambe. Di antaranya ada Liverpool yang akan berhadapan dengan Shrewsbury Town. Selanjutnya ada Chelsea yang berhadapan dengan Chesterfield. Kabarnya Messi nggak bahagia dilatih oleh pelatihnya yaitu Mauricio Pochettino dan merindukan tinggal di Catalunya. Sementara Egy Maulana Fikri naik tahta sebagai top scorer sementara FK Senica. Tapi guys, sebelum video ini lanjutin, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee. Nah, buat kamu yang mau pakai, bisa klik link yang ada di kolom komentar di bawah. Lanjut! Bintang PSG Lionel Messi dikabarkan nggak betah di Parc des Princes. Media Le Parisien mengklaim kalau Messi nggak bahagia dilatih oleh Mauricio Pochettino. Selain itu, keluarga Messi juga nggak betah tinggal di kota Paris. Kabarnya Messi merindukan tinggal di Catalunya, Spanyol. Bagaimana nggak, Messi sudah menetap di sana sejak remaja. Sejauh ini Messi belum memberi kontribusi besar di skuad Les Parisiens. Buktinya dari 13 pertandingan yang dimainkan, Messi baru menyumbangkan 4 gol serta 3 assist. FK Senica dikabarkan harus kehilangan pemain andalan mereka Elvis Masika Sukisa. Pasalnya striker berusia 27 tahun ini memutuskan untuk hengkang. Sukisa dikabarkan bakal bergabung ke klub Slovakia lainnya yakni MSK Žilina. Padahal Sukisa sendiri tergabung sebagai top skor FK Senica. Sukisa tercatat telah menyumbangkan 8 gol dari 18 pertandingan di berbagai kompetisi. Akibat kepergian Sukisa, Egy naik pangkat menjadi top scorer kedua FK Senica di belakang Simon Sumbera. Sumbera saat ini tercatat telah menyumbangkan 3 gol di FK Senica. Sementara Egy berhasil menyumbangkan 1 gol lebih sedikit dari Sumbera. Arsenal kembali meraih hasil negatif di pekan ke-15 Premier League. Pada laga tersebut, The Gunners berhasil di-comeback oleh Everton dengan skor 2-1. Arsenal sendiri sebenarnya mampu unggul lebih dulu lewat gol Martin Odegaard di penghujung babak pertama. Tetapi sayang di babak kedua, Everton mampu mencetak 2 gol sekaligus.
Dua gol tersebut dilesakan oleh Richarlison pada menit ke-79 dan Demarai Gray pada menit ke-92. Dengan hasil tersebut, Arsenal gagal menyalip Manchester United di posisi 6 klasemen. Nah, kita masuk ke sesi baca-bacain komen ini dari Haidir Castano. Nah, gini dong Kak, damage-nya nambah banget kalau pakai baju Madrid. Salam dari Balikpapan, Kak. Salam balik ya dari kota tetangga. Next, ini dari Melo 9501. Terima kasih telah menemani makan siangku tanpa dia. Iya dong, kan ada aku yang selalu nemenin kamu setiap hari. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga, bisa komen langsung di bawah. Sampai jumpa.